perkenalkan nama saya Christina Ella Cempakasari. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Ulfa Angelina, yang kedua ada Aprilia Sintabella, dan yang ketiga ada Melinda Ika Wulandari. Kami mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang akuntansi persekutuan likuidasi. Baik, adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama ada prosedur dalam likuidasi, yang kedua ada likuidasi yang berlangsung setelah proses realisasi berakhir, dan yang ketiga kreditur perusahaan dan kreditur pribadi anggota di dalam likuidasi persekutuan. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu likuidasi? Jadi, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun perusahaan itu dibubarkan, atau penghentian kegiatan dan penutupan suatu perusahaan. Untuk proses pembubaran usaha itu ada 2 proses, teman-teman. Yang pertama ada proses realisasi dan yang kedua ada proses likuidasi. Nah, untuk proses realisasi itu merupakan proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai. Sedangkan proses likuidasi itu merupakan proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota. Nah, untuk likuidasi sendiri itu ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Yang pertama, rekening-rekening pembukuan harus disesuaikan dan ditutup terlebih dahulu. Laba dan rugi bersih selama periode terakhir itu diperhitungkan ke rekening modal masing-masing. Nah, sesudah itu baru dikatakan persekutuan siap untuk dilikuidasi. Yang kedua, pada proses pengubahan aktiva menjadi uang tunai, apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan ataupun kerugian, maka harus dibagi di antara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Selanjutnya yang ketiga, jika suatu kejadian di mana salah seorang anggota itu mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya, di lain pihak ia juga mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Dan yang keempat, apabila uang tunai itu sudah tersedia untuk dibagi, maka yang pertama harus dibayarkan terlebih dahulu kepada para kreditur ekstern. Nah, baru sesudah itu dibayarkan saldo-saldo modal masing-masing anggota. Likuidasi berlangsung setelah proses realisasi berakhir. Misalnya, persekutuan tuan A, B, C, dan D dinyatakan akan dilikuidasi. Pembagian laba rugi di dalam persekutuan itu diatur dengan perbandingan sebagai berikut. 30%, 30%, 20%, dan 20%. Neraca per 1 Mei 1980 yang disusun sesaat sebelum likuidasi itu menunjukkan saldo-saldo sebagai berikut. Aktiva kas senilai 10.000, aktiva lain-lain senilai 180.000. Adapun jumlah aktiva sebesar 190.000. Untuk hutang dan modal, hutang dagang senilai 75.000, hutang kepada tuan B senilai 6.000, hutang kepada tuan D senilai 5.000, modal A senilai 42.000, modal B senilai 31.500, modal C senilai 20.500, dan modal D senilai 10.000. Adapun jumlah hutang dan modalnya senilai Rp190.000. Ada beberapa kemungkinan di dalam pelaksanaan realisasi pengubahan aktiva lain menjadi uang tunai dalam proses likuidasi selanjutnya. Yang pertama, realisasi aktiva lain sebesar Rp140.000. Kerugian dalam realisasi aktiva lain-lain dibebankan kepada rekening modal masing-masing anggota dengan jumlah yang masih cukup ditutup oleh saldo modal. Yang kedua, realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp120.000. Pembebanan kerugian melampaui saldo rekening modal beberapa anggota sehingga harus ditutup dengan saldo piutangnya kepada persekutuan.
Yang ketiga, realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp100.000. Kerugian realisasi aktiva lain-lain mengakibatkan defisitnya rekening modal seorang anggota. Yang keempat, realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp80.000. Dengan kerugian realisasi yang mengakibatkan defisitnya rekening modal beberapa orang anggota. Yang kelima, realisasi aktiva lain-lain sebesar Rp60.000. Dengan berakibat kekurangan uang tunai untuk membayar para kreditur. Contoh soal 1, nilai buku aktiva lain-lain sebesar Rp180.000, kemudian dijual atau direalisasikan menjadi kas senilai Rp140.000. Jadi rugi dalam realisasi sebesar Rp40.000. Kerugian tersebut dibagi di antara anggota masing-masing, yaitu Tuan A, B, C, dan juga D dengan perbandingan Tuan A 30%, Tuan B 30%, Tuan C 20%, dan Tuan D 20%. Pembebanan kerugian realisasi kepada rekening modal masing-masing sebesar untuk Tuan A 30% dikali 40.000 menjadi Rp12.000. Untuk Tuan B 30% dikalikan 40.000 sehingga menjadi Rp12.000. Untuk Tuan C 20% dikalikan 40.000 sehingga menjadi Rp8.000, dan untuk Tuan D 20% dikalikan 40.000 sehingga menjadi Rp8.000. Selanjutnya, ikhtisar laporan likuidasi. Saldo sebelum likuidasi, kas senilai Rp10.000, aktiva lain-lain senilai Rp180.000, hutang dagang senilai Rp75.000, hutang kepada Tuan B senilai Rp6.000, hutang kepada Tuan D senilai Rp5.000, modal dan pembagian laba rugi, modal A senilai Rp42.000, modal B senilai Rp31.500, modal C senilai Rp20.500, dan modal D senilai Rp10.000. Selanjutnya, A. Hasil penjualan aktiva dan pembagian laba rugi, kas senilai Rp140.000, aktiva lain-lain senilai Rp180.000, hutang dagang tidak ada, hutang kepada Tuan B tidak ada, hutang kepada Tuan D juga tidak ada, modal A senilai Rp12.000, modal B senilai Rp12.000, modal C senilai Rp8.000, dan modal D senilai Rp8.000. Kemudian untuk totalnya, kas senilai Rp150.000, aktiva lain-lain tidak ada, hutang dagang senilai Rp75.000, hutang kepada Tuan B senilai Rp6.000, hutang kepada Tuan D senilai Rp5.000, modal A senilai Rp30.000, modal B senilai Rp19.500, modal C senilai Rp12.500, dan modal D senilai Rp2.000. Selanjutnya, B. Pembayaran penjualan aktiva dan pembagian laba rugi, kas senilai Rp75.000, aktiva lain-lain tidak ada, hutang dagang senilai Rp75.000, hutang kepada Tuan B tidak ada, hutang kepada Tuan D tidak ada, modal A tidak ada, modal B tidak ada, modal C tidak ada, dan modal D juga tidak ada. Kemudian untuk totalnya, kas senilai Rp75.000, aktiva lain-lain tidak ada, hutang dagang tidak ada, hutang kepada Tuan B senilai Rp6.000, hutang kepada Tuan D senilai Rp5.000, modal A senilai Rp30.000, modal B senilai Rp19.500, modal C senilai Rp12.500, dan modal D senilai Rp2.000. Selanjutnya untuk C, pembayaran kepada para anggota, kas senilai Rp75.000, aktiva lain-lain tidak ada, hutang dagang tidak ada, hutang kepada Tuan B Rp6.000, hutang kepada Tuan D Rp5.000, modal A Rp30.000, modal B Rp19.500, modal C Rp12.500, dan modal D senilai Rp2.000. Adapun jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan aktiva lain dan pembebanan rugi penjualan kepada masing-masing anggota serta proses likuidasinya adalah sebagai berikut. A. Kas senilai Rp140.000, modal Tuan A senilai Rp12.000, modal Tuan B senilai Rp12.000, modal Tuan C senilai Rp8.000, modal Tuan D senilai Rp8.000. Pada aktiva lain-lain senilai Rp180.000. B. Utang dagang senilai Rp75.000 pada kas senilai Rp75.000, dan C. Utang kepada Tuan B senilai Rp6.000, utang kepada Tuan D senilai Rp5.000, modal Tuan A senilai Rp30.000, modal Tuan B senilai Rp19.000, modal Tuan C senilai Rp12.000,
dan modal tuan D senilai 2.000. Pada kas senilai 75.000. Selanjutnya contoh yang kedua. Misalnya realisasi aktiva lain sebesar 120.000 sehingga mengalami kerugian dalam realisasi sebesar 60.000. Pembebanan kerugian realisasi aktiva lain kepada masing-masing anggota itu mengakibatkan saldo modal tuan D tidak cukup untuk menutup kerugian yang menjadi tanggungannya. Akan tetapi, karena tuan D itu mempunyai piutang kepada persekutuan, maka selisih kerugian yang tersisa itu harus ditutup dengan sebagian piutang yang bersangkutan sebelum tuan D menerima kembali pembayaran atas hak-haknya di dalam persekutuan. Dengan perkataan lain, tuan D tidak akan menerima pembayaran kembali sepenuhnya atas haknya yang berupa piutang kepada persekutuan. Hal ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab yang tidak terbatas pada jumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan yang berbentuk persekutuan. Di dalam likuidasi ini, tuan D hanya akan memperoleh kembali pembayaran atas haknya di dalam persekutuan sebesar Rp3.000. Adapun jurnal yang diperlukan untuk mencatat berlangsungnya proses likuidasi. A. Kas senilai 120.000, modal tuan A senilai 18.000, modal tuan B senilai 18.000, modal tuan C senilai 12.000, dan modal tuan D senilai 12.000, pada aktiva lain-lain senilai 180.000. B. Utang dagang senilai 75.000 pada kas senilai 75.000. C. Utang kepada tuan D senilai 2.000 pada modal tuan D senilai 2.000. Baik, sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Melinda Ike Wulanda. Baik, untuk selanjutnya persekutuan A, B, C, D, ikhtisar laporan likuidasi. Saldo sebelum likuidasi, yang A penjualan aktiva dan lain-lain, pembagian rugi realisasi 10.000 ditambah dengan 120, kemudian yang B pembayaran kepada kreditur 120.000 dikurang dengan 25.000, kemudian yang C penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya 55.000. Kemudian yang D pembayaran kepada para anggota 55.000 dikurang dengan 55.000. Kemudian untuk yang aktiva lain-lain 180.000 dikurang dengan 180.000. Kemudian pembayaran kepada krediturnya kosong. Kemudian penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya juga kosong, dan pembayaran kepada para anggota juga kosong. Kemudian hutang dagang untuk penjualan aktiva lain-lain dan pembagian rugi realisasi 75.000. Kemudian untuk pembayaran kepada kreditur 75.000 dikurang dengan Rp75.000. Kemudian untuk penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya kosong, dan pembayaran kepada para anggota juga kosong. Untuk selanjutnya hutang dagang kepada B. Penjualan aktiva lain-lain pembagian rugi realisasi 6.000 dikurangi dengan 0, kemudian pembayaran kepada kreditur 6.000, kemudian penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya 6.000. Kemudian pembayaran kepada para anggota 6.000 dikurang dengan 6.000. Untuk selanjutnya hutang kepada D. Penjualan aktiva lain-lain dan pembagian rugi realisasi 5.000, pembayaran kepada kreditur 5.000, penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya 5.000 dikurang dengan 2.000, kemudian pembayaran kepada para anggota 3.000 dikurang dengan 3.000. Selanjutnya ada modal dan pembagian laba rugi. Modal A 30%, maka dari itu 42.000 dikurang dengan 18.000. Kemudian untuk pembayaran kepada krediturnya 24.000 dikurangi dengan 0. Kemudian penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya 24.000, dan kemudian penutupan kepada para anggota 24.000 dikurang dengan 24.000. Kemudian modal B sebesar 30% juga. Untuk penjualan aktiva lain-lain dan pembagian rugi realisasi 31.500 dikurang dengan 18.000, pembayaran kepada kreditur 13.500, penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya 13.500, dan pembayaran kepada para anggota 13.500 dikurang dengan 13.500.
Untuk selanjutnya, modal C sebesar 20%, penjualan aktiva lain-lain dan pembagian rugi realisasi 20.500 dikurang dengan 12.000, pembayaran kepada kreditur 8.500, penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya 8.500 dan pembayaran kepada para anggota 8.500 dikurang dengan 8.500. Untuk selanjutnya, modal D sebesar 20% juga. Untuk penjualan aktiva lain-lain pembagian rugi realisasi 10.000 dikurang dengan 12.000. Kemudian pembayaran kepada kreditur sebesar negatif Rp2.000. Penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya sebesar negatif Rp2.000 dengan ditambah 2.000. Dan untuk pembayaran kepada para anggotanya kosong. Baik, untuk selanjutnya, utang kepada B sebesar Rp6.000, utang kepada D sebesar Rp3.000, modal A sebesar Rp34.000, modal B sebesar Rp13.500, modal C sebesar Rp8.500 dan itu semua di debit. Kemudian yang kreditnya ada K sebesar Rp55.000. Selanjutnya ada contoh nomor 3, misal realisasi aktiva lain-lain hanya berjumlah Rp100.000 sehingga mengalami kerugian Rp80.000. Pembebanan rugi realisasi aktiva kepada masing-masing anggota mengakibatkan Tuan B memiliki defisit terhadap haknya di dalam persekutuan. Saldo modal dan piutangnya kepada persekutuan tidak cukup untuk menutupnya jumlah uang beban kerugian yang menjadi tanggungannya. Defisit Tuan D pada akhirnya berakibat tidak cukupnya jumlah uang tunai yang tersedia dibayarkan kepada anggota-anggotanya setelah terlebih dahulu hutang kepada kreditur dibayar. Jika saat itu Tuan D segera menyetorkan uang ke dalam persekutuan sejumlah defisit modalnya, maka pembayaran kembali kepada anggota lain dapat dilakukan sesuai dengan jumlah hak masing-masing. Akan tetapi, jika setoran Tuan D tidak segera dilakukan, sedangkan para anggota menuntut segera dibayarkannya hak mereka sesuai dengan jumlah uang yang tersedia, maka pembayaran kepada para anggota lain diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk sementara defisit modal D dianggap tidak dapat disetor dan diperlakukan sebagai kerugian yang ditanggung oleh anggota lainnya. Yang kedua, hak masing-masing anggota setelah dikurangi bagian atas kerugian defisit modal D yang menjadi tanggungannya merupakan jumlah hak mereka yang mendapat prioritas untuk dibayar terlebih dahulu. Dan yang ketiga, setoran kemudian oleh Tuan D dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan saldo hak mereka yang belum terbayar. Perhitungan demikian dibuat di luar pembukuan dalam rangka mendistribusikan uang yang tersedia kepada para anggota pemilik dalam jumlah kurang dari keseluruhan jumlah hak masing-masing di dalam persekutuan. Biasanya perhitungan dalam pembukuan dibuat dalam bentuk daftar lampiran terhadap laporan likuidasinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka laporan likuidasi dalam persekutuan A, B, C, D menjadi sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang saldo sebelum likuidasi, yang A ada penjualan aktiva dan distribusi kerugian. Untuk kasnya 10.000 ditambah dengan Rp100.000, pembayaran kepada kreditur 110 ditambah dengan Rp75.000, penutupan defisit dengan saldo piutangnya 35.000, pembayaran kepada para anggota dan ini melihat pada daftar yang pertama 35.000 dikurang dengan Rp35.000, setoran dari Tuan D dikurang 0 dikurang dengan Rp1.000 ditambah dengan Rp1.000, dan untuk pembayaran kepada para anggota 1.000 ditambah dengan 1.000. Kemudian aktiva lain-lain dari penjualan aktiva dan distribusi kerugian 180 dikurang dengan Rp180.000. Kemudian pembayaran kepada krediturnya kosong. Kemudian penutupan defisit dengan saldo piutang juga kosong. Pembayaran kepada para anggota yang juga kosong. Setoran dari Tuan D kosong dan pembayaran kepada para anggota juga kosong. Kemudian untuk hutang dagangnya, penjualan aktiva dan distribusi kerugian 75.000, pembayaran kepada kreditur 75.000 ditambah dengan 75.000. Kemudian untuk penutupan defisit dengan saldo piutangnya kosong, pembayaran kepada para anggota kosong, setoran dari Tuan D kosong, dan pembayaran kepada para anggota juga kosong. Kemudian untuk hutang kepada B, untuk penjualan aktiva dan distribusi kerugian 6.000, pembayaran kepada kreditur 6.000, penutupan defisit dengan saldo piutangnya 6.000, pembayaran kepada para anggota 6.000 dikurang dengan 6.000, setoran dari Tuan D kosong dan pembayaran kepada para anggota juga kosong. Kemudian selanjutnya ada hutang kepada D.
Untuk penjualan aktiva dan distribusi kerugian 5.000, pembayaran kepada kreditur 5.000, penutupan defisit saldo piutangnya 5.000 dikurang dengan 5.000, dan selanjutnya ada pembayaran kepada para anggotanya kosong, setara dari tuan D kosong, dan pembayaran kepada para anggota juga kosong. Selanjutnya, modal dan pembagian laba rugi. Untuk modal A sebesar 30%, maka penjualan aktiva dan distribusi kerugiannya 42.000 dikurang dengan Rp24.000. Pembayaran kepada krediturnya 18.000, penutupan defisit dengan saldo piutangnya 18.000. Kemudian ada pembayaran kepada para anggota 18.000 dikurang dengan Rp17.625, setoran dari tuan D 375, pembayaran kepada para anggota 375 dikurang dengan 375. Selanjutnya ada modal B sebesar 30%. Untuk penjualan aktiva dan distribusi kerugiannya 31.500 dikurang dengan 24.000, pembayaran kepada kreditur 7.500, penutupan defisit dengan saldo piutangnya 7.500, pembayaran kepada para anggota 7.500 dikurang dengan 7.125, dan untuk setoran dari tuan D 375, pembayaran kepada para anggota 375 dikurang dengan 375. Nah, selanjutnya ada modal C sebesar 20%. Penjualan aktiva dan distribusi kerugiannya 2.500 dikurang dengan 16.000, dan pembayaran kepada kreditur 4.500, penutupan defisit dengan saldo piutangnya 4.500, pembayaran kepada para anggota 4.500 dikurang dengan 4.250, setoran dari tuan D 250, pembayaran kepada para anggota 250 dikurang dengan 250. Selanjutnya ada modal D sebesar 20%. Untuk penjualan aktiva dan distribusi kerugiannya 10.000 dikurang dengan Rp16.000. Kemudian pembayaran kepada krediturnya negatif 6.000, dan penutupan defisit dengan saldo piutangnya negatif 6.000 ditambah dengan 5.000, dan pembayaran kepada para anggota negatif 1.000 ditambah dengan 1.000, dan setoran dari tuan D negatif 1.000 ditambah dengan 1.000, dan selanjutnya pembayaran kepada para anggotanya kosong. Selanjutnya ada daftar 1, lampiran laporan likuidasi, perhitungan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada para anggota. Untuk saldo modal sebelum pembayaran kembali saldo piutang kepada persekutuan, untuk yang A 18.000, dan untuk yang B 7.500 tambah dengan 6.000, untuk yang C 4.500, dan untuk yang D negatif 1.000. Selanjutnya ada jumlah hak para anggota, kemungkinan kerugian Rp1.000, 1 juta ditanggung tuan A, B, C apabila D tidak bisa memenuhi kewajibannya. Untuk yang A 18.000 dikurang dengan 375, untuk yang B 13.500 dikurang dengan 375, untuk yang C 4.500 dikurang dengan 250, untuk yang D negatif 1.000 ditambah dengan 1.000. Selanjutnya ada hak masing-masing anggota yang dapat dibayar kembali. Pembayaran kembali atas hutang kepada anggota. Untuk yang A 17.625, untuk yang B 13.125 ditambah dengan 6.000, untuk yang C 4.250, dan untuk yang D kosong. Selanjutnya ada pembayaran kembali sebagai penyertaan modal. Untuk yang A sebesar 17.625, untuk yang B sebesar 7.125, untuk yang C sebesar 4.250, dan untuk yang D kosong. Adapun jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat proses likuidasi tersebut adalah: yang pertama, kas didebet sebesar Rp100.000, modal A didebet sebesar Rp24.000, modal B didebet sebesar Rp24.000, modal C didebet sebesar Rp26.000, modal D didebet sebesar Rp16.000, dan aktiva lain dikredit sebesar Rp180.000. Kemudian yang B, hutang dagang didebet sebesar Rp75.000 dan kas dikredit sebesar Rp75.000. Untuk selanjutnya yang C, hutang dagang D didebet sebesar Rp5.000 dan modal D dikredit sebesar Rp5.000. Selanjutnya yang D, hutang kepada B didebet sebesar Rp6.000, modal A didebet sebesar Rp17.625.000, modal B didebet sebesar Rp7.125.000, modal C didebet sebesar Rp4.250 dan kas dikredit sebesar Rp35.000. Selanjutnya yang E, kas didebet sebesar Rp1.000 dan modal D dikredit sebesar Rp1.000. Kemudian
Yang F, modal A didebit sebesar Rp375, modal B didebit sebesar Rp375, modal C didebit sebesar Rp250, dan kas dikredit sebesar Rp1.000. Nah, selanjutnya ada contoh nomor 4. Misal, realisasi aktiva hanya mencapai Rp80.000, sehingga ada kerugian Rp100.000. Pembebanan rugi realisasi aktiva lain-lain mengakibatkan defisitnya saldo modal tuan D sedemikian rupa, sehingga jumlah uang yang tersedia untuk para anggota lainnya setelah hutang kepada debitur dibayar lunas jauh lebih kecil dari hak-hak para anggota yang bersangkutan. Perhitungan jumlah hak-hak para anggota yang dapat dibayar lebih dulu dengan suatu anggaran defisit modal tuan D tidak dapat disetor dan dibebankan sebagian kerugian kepada anggota lain akan berakibat tidak cukupnya saldo modal tuan C untuk menutup kerugian tersebut. Nah, selanjutnya, dalam keadaan demikian, tidak mungkin memaksa tuan C menyetor sejumlah uang kepada perusahaan karena yang bersangkutan masih berhak menerima kembali pembayaran atas haknya di dalam perusahaan. Alokasi kerugian dilakukan sampai dengan hak-hak para anggota tertentu berjumlah sama dengan uang yang tersedia. Dengan demikian, pembayaran kembali kepada para anggota untuk tahap pertama hanya kepada Tuan C dan sebagian sisa haknya Tuan A dan B akan dilakukan kemudian setelah Tuan D melakukan setoran kepada persekutuan untuk menutup defisit modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Sintabila dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan ikhtisar laporan likuiditas. Saldo sebelum likuiditas pada kas sebesar 10.000, pada aktiva lain-lain sebesar 180.000, pada utang dagang 75.000, pada utang kepada B 6.000, utang kepada D 5.000. Modal dan pembelian laba atau rugi. Modal A 30% sebesar 42.000, modal B 30% sebesar 31.500, modal C 20% sebesar 20.500, dan modal D 20% sebesar 10.000. Yang A, penjualan aktiva dan pembebanan kerugian. Kas sebesar 80.000, aktiva lain-lain sebesar min 180.000, modal A dikurangi 30.000, modal B dikurangi 30.000, modal C dikurangi 20.000, modal D dikurangi 20.000, yang berjumlah kas 90.000, aktiva lain-lain kosong, utang dagang 75.000, utang kepada B 6.000, utang kepada D 5.000, modal A 12.000, modal B 1.500, modal C 500, dan modal D min 10.000. Yang B, pembayaran kepada kreditur. Dikurangi 75.000 pada kas, dikurangi 75.000 pada utang dagang. Jumlahnya pada kas 150.000, utang dagang kosong, utang dagang kepada B 6.000, utang kepada D 5.000, modal A 12.000, modal B 1.500, modal C 500, dan modal D min 10.000. Yang C, penutupan defisit modal D dengan saldo piutangnya. Modal D dikurangi 5.000, utang kepada D min 5.000, jumlahnya 150.000, pada kas, utang kepada B 6.000, modal A 12.000, modal B 1.500, modal C 500, modal D min 5.000. Yang D, pembayaran kepada anggota sekutu. Pada kas kurang 150.000, utang kepada B 5.250, modal A dikurangi 9.750, jumlahnya kas kosong, utang kepada B 750, modal A 2.250, modal B 1.500, modal C 500 rupiah,
modal D min 5.000. Setoran modal oleh D pada kas bertambah 5.000 dan modal D bertambah 5.000. F. Pembayaran kepada anggota min 5.000 pada kas, min 750 pada utang kepada B, min 2.250 modal A, modal B dikurangi 1.500, modal C dikurangi 500. Daftar 1. Lampiran laporan likuiditas perhitungan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada para anggota. Saldo modal sebelum pembayaran kembali. Modal A 30% yaitu 12.000. Modal B 30% yaitu 1.500. Modal C 20% yaitu Rp500. Modal D 20% min 5.000. Saldo piutang kepada persekutuan. Modal B bertambah 6.000. Saldo hak para anggota. Modal A 12.000, modal B 7.500, modal C 500, dan modal D min 5.000. Kemungkinan rugi defisitnya D dibebankan kepada ABC dengan rasio 3:3:2, yaitu pada modal A 1.875, modal B 1.875, modal C 1.250, dan modal D 5.000. Kemungkinan kerugian defisitnya C dibebankan kepada A, B dengan rasio 3:3. Modal A Rp375, modal B min Rp375, dan modal C min Rp750. Jumlah hak-hak para anggota yang dapat dibayarkan kembali pada modal A sebesar Rp9.750, modal B Rp5.250. Pembayaran kembali atas hutang kepada anggota yaitu pada modal B Rp5.250. Pembayaran kembali sebagai modal pada modal A sebesar Rp9.750. Total keseluruhan dari modal A 9.750, modal B 5.250, modal C kosong, modal D kosong. Contoh nomor 5A, misalnya realisasi aktiva berjumlah hanya 60.000, sehingga menderita kerugian 120.000. Kerugian realisasi aktiva lain-lain sebesar 120.000, mengakibatkan defisit saldo modal 2 orang anggota, yaitu Tuan C dan Tuan D. Realisasi aktiva lain-lain sebesar hanya 160.000, juga mengakibatkan jumlah uang tunai tidak cukup untuk membayar utang pada kreditur. Dalam hal ini, cara penyelesaian yang dapat ditempuh tergantung pada A. Jika semua anggota secara pribadi mampu untuk menutup kewajiban-kewajibannya. B. Jika terdapat anggota-anggota tertentu yang mempunyai defisit modalnya secara pribadi dinyatakan tidak mampu menutup kewajiban-kewajibannya. Apabila misal pada contoh ini semua anggota yang mempunyai defisit modal secara pribadi dinyatakan mampu untuk menutup kewajiban-kewajibannya, maka berbagai kemungkinan penyelesaian dapat ditempuh antara lain. Yang pertama, anggota-anggota mengalami defisit saldo modalnya menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan untuk menutup defisit modal tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka ikhtisar laporan likuiditasnya akan terlihat sebagai berikut. Bisa dilihat di slide ini. Yang kedua, kemungkinan cara penyelesaian yang lain ialah pelunasan segera sisa hutang kepada kreditur oleh salah satu anggota pemilik. Dalam hal ini terdapat beberapa alternatif penyelesaian seperti tertera pada tabel-tabel berikut ini. Tabel sudah tertera di slide selanjutnya. Dengan demikian, penyelesaian selanjutnya di antara para anggota persekutuan akan dapat segera dilaksanakan setelah kemudian diterima setoran dari anggota-anggota yang mengalami defisit.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Angelina Gustiani dari Pendidikan Akuntansi semester 5. Selanjutnya 5B. Apabila rugi realisasi aktiva lain-lain sedemikian besarnya sehingga mengakibatkan jumlah uang tunai tidak cukup untuk melunasi utang-utang kepada kreditur, sedang beberapa anggota tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka perlu ditiadakan penyelidikan yang seksama terhadap posisi harta dan utang pribadinya. Hal ini penting untuk menentukan siapakah yang harus membayar sisa utang kepada kreditur dan siapa pula yang dinyatakan tidak mampu, sehingga kewajiban-kewajibannya kepada persekutuan akan ditanggung oleh anggota-anggota yang lain. Dalam hubungannya dengan penentuan kemampuan masing-masing anggota, perlu diperhatikan mengenai hak kreditur pribadi masing-masing anggota di pihak yang lain. Di dalam likuidasi di perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, hak kreditur perusahaan. Kreditur perusahaan berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali atas piutangnya dari hasil penjualan aktiva perusahaan sampai dengan jumlah piutang yang bersangkutan. Yang kedua, hak kreditur pribadi anggota. Kreditur pribadi anggota berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali dari hasil penjualan harta pribadi pemilik sampai dengan jumlah piutang yang bersangkutan. Apabila dalam contoh nomor 5A, setelah pembayaran utang dagang sebesar 70.000, diketahui posisi pribadi masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Harta pribadi A dan D akan tidak cukup untuk membayar utang-utang pribadinya, sedangkan harta B dan C masih mempunyai kelebihan untuk melunasi utang-utang pribadinya. Dilihat dari sudut kewajiban-kewajibannya terhadap persekutuan, maka Tuan C dan D adalah sekutu yang mengalami defisit. Kelebihan harta pribadi Tuan C tidak cukup untuk menutup defisit modalnya, sedangkan Tuan D sama sekali tidak mungkin lagi menutup defisit modal tersebut. Penilaian terhadap posisi masing-masing anggota pemilik baik di dalam maupun di luar persekutuan dapat dilihat dari bab berikut. Dengan adanya posisi seperti di atas, maka Tuan B yang dianggap perlu mampu berkewajiban menutup terlebih dahulu terhadap kekurangan pembayaran kepada kreditur perusahaan. Sedangkan defisit Tuan D ditanggung oleh para sekutu. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka laporan likuidasinya akan nampak sebagai berikut. Persekutuan A, B, C, D. Ikhtisar laporan likuidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.